Bagaimana perasaanmu? Jangan pernah sakit. meninggalkan Dan pakaian aku takut. dalam yang basah atau ari-ari bayi di luar rumah saat matahari sudah terbenam di tanah Kalimantan. Karena di balik rimbunnya hutan purba, ada mata yang mengintai darah suci. Mata yang tidak lagi memiliki tubuh. Dia adalah wanita cantik di siang hari, namun menjadi mimpi buruk yang terbang dengan organ dalam yang menjuntai di malam hari. Kuyang bukan sekadar mitos pengantar tidur, dia adalah manifestasi keserakahan manusia yang menolak tua dengan cara meminum nyawa yang belum sempat lahir. Jika kalian mendengar suara wush-wush di atas atap dan mencium aroma amis yang sangat pekat di tengah hutan yang sunyi, jangan pernah mendongak, karena sekali kau melihat jantungnya yang berdenyut di udara, kau telah masuk dalam daftar buruannya. Sebelum kita masuk ke bagian di mana Sita menemukan botol minyak misterius di bawah tempat tidur sang induan, coba kalian periksa jendela kamar kalian. Apakah ada pantulan cahaya merah yang melayang di kejauhan? Tulis di kolom komentar, lindungi kami dari teror malam sebagai pagar gaib agar cerita ini tidak membawa hawa negatif ke rumah kalian. Klik subscribe di Kisah Alam Sebelah, karena malam ini kita akan masuk ke wilayah di mana hukum alam tak lagi berlaku. Mari kita mulai bab 1. Perjalanan menuju desa Hulu Mahakam terasa seperti sebuah ekspedisi menuju masa lalu yang tidak pernah benar-benar mati. Bagi Sita, seorang bidan muda lulusan terbaik dari Surabaya, penempatan di pedalaman Kalimantan Timur ini awalnya dianggap sebagai bentuk pengabdian suci kepada negara. Namun, saat perahu motor kayu yang ia tumpangi mulai membelah air sungai yang berwarna coklat pekat seperti kopi, perasaan asing mulai merayap masuk ke celah-celah hatinya. Hutan di kiri dan kanan sungai berdiri begitu angkuh dengan pohon-pohon raksasa yang tajuknya menutupi sinar matahari, menciptakan lorong hijau yang lembab dan penuh rahasia. Suara mesin perahu yang menderu seolah-olah ditelan oleh kesunyian hutan purba yang sepi, namun terasa sangat ramai oleh mata-mata yang tak terlihat di balik rimbunnya pepohonan. Sita merapatkan tas medisnya, satu-satunya benda yang membuatnya merasa masih terhubung dengan peradaban modern. Dia menatap ke arah pemandu perahunya, seorang pria tua bernama Pak Itam yang wajahnya dipenuhi garis-garis dalam seolah dipahat oleh pengalaman hidup yang keras. Pak Itam tidak banyak bicara sejak mereka meninggalkan pelabuhan kecil terakhir 6 jam yang lalu. Matanya terus menatap tajam ke depan, namun sesekali ia akan memercikkan air sungai ke arah perahu sambil merapalkan sesuatu yang terdengar seperti mantra pelindung. "Desa ini berbeda, Nduk," ucap Pak Itam tiba-tiba dengan suara yang berat. "Di sini urusan lahir dan mati bukan cuma soal medis, ada aturan yang lebih tua dari buku-bukumu. Jangan pernah keluar rumah setelah burung hantu berhenti bersuara, dan jangan pernah bertanya kalau mencium bau amis di tengah malam." Desa Hulu Mahakam menyambut Sita dengan jajaran rumah panggung kayu yang berdiri di pinggiran sungai. Bau asap kayu bakar dan tanah lembab memenuhi udara sore yang gerah. Puskesmas pembantu yang akan menjadi tempat tinggal sekaligus tempat kerjanya terletak agak menjauh dari pemukiman warga, berada di perbatasan antara desa dan hutan lebat. Bangunan itu tampak ringkih dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk dan atap sirap yang menghitam dimakan usia. Saat Sita melangkah masuk, dia merasakan hawa dingin yang tidak lazim, sebuah rasa dingin yang seolah-olah meresap langsung ke tulang sumsumnya. Dia mencoba menyalakan lampu minyak karena listrik hanya nyala 6 jam di malam hari, dan bayangan dirinya di dinding tampak memanjang, seolah-olah sedang diikuti oleh bayangan lain yang lebih besar.
Malam pertamanya di desa itu diisi oleh suara-suara hutan yang asing bagi telinga orang kota. Suara jangkrik, kodok, dan sesekali suara pekikan makhluk yang dia harap hanyalah seekor kera. Dia mencoba membaca kembali laporan kesehatan warga desa, namun matanya terus teralihkan ke arah jendela yang tidak memiliki kaca, hanya ditutup oleh anyaman bambu. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasi dari balik kegelapan hutan di luar sana. Tiba-tiba, dia mencium aroma yang sangat mengganggu, bau darah yang bercampur dengan bau kelapa yang sudah tengik. Aroma itu sangat pekat, seolah-olah ada seseorang yang sedang berdiri tepat di depan pintunya sambil membawa luka yang menganga. Sita berberanikan diri mendekati pintu, memegang senter dengan tangan yang sedikit gemetar. Namun, begitu ia membuka pintu, yang ada hanyalah kegelapan total dan suara angin yang mendesing di antara pepohonan. Tidak ada orang, tidak ada hewan, namun di atas tanah di depan tangga rumah panggungnya, ia melihat sebuah bercak cairan berwarna merah kehitaman yang masih basah, berdenyut pelan seolah-olah cairan itu memiliki nyawanya sendiri. Sita tersentak mundur, menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Dia teringat cerita rekan-rekannya tentang fenomena gaib di Kalimantan, tentang makhluk yang disebut kuyang. Pada saat itu, Sita hanya bisa berharap bahwa bau amis itu hanyalah imajinasinya yang kelelahan, tanpa menyadari bahwa keberadaan Sita sebagai bidan muda dengan darah yang masih segar adalah undangan paling menarik bagi makhluk yang sedang lapar di jantung Borneo ini. Minggu pertama Sita di desa Hulu Mahakam diisi dengan kesibukan yang cukup untuk mengalihkan pikirannya dari kengerian di malam pertama. Ia mulai dikenal oleh warga desa sebagai Bidan Sita, sosok mungil dengan senyum ramah yang tidak segan-segan berjalan kaki melewati jalan setapak berlumpur untuk mengunjungi pasiennya. Namun, ada satu hal yang terus mengusik batinnya. Setiap kali ia memeriksa ibu hamil di desa Dini, ia selalu menemukan sisa-sisa bunga kantil yang diletakkan di bawah ranjang pasien atau ikatan benang hitam di pergelangan tangan mereka. Warga desa seolah sedang melakukan pertahanan gerilya melawan sesuatu yang tidak kasat mata. Sita mencoba untuk tidak bersikap skeptis. Ia menghormati tradisi lokal. Namun, aroma amis yang sama kembali menghantuinya saat ia sedang melakukan pemeriksaan rutin pada seorang ibu muda bernama Laras yang sedang hamil 8 bulan. Laras tinggal di sebuah rumah panggung yang cukup jauh di ujung desa. Saat Sita sedang meraba posisi janin di perut Laras, ruangan yang tadinya tenang tiba-tiba menjadi sangat mencekam. Suhu udara turun drastis, membuat bulu kuduk Sita berdiri tegak secara instan. Di tengah keheningan itu, hidung Sita menangkap bau amis darah yang sangat menyengat, jauh lebih kuat dari bau amis saat proses persalinan normal. Bau itu seolah-olah muncul dari balik dinding kayu rumah Laras. Sita melihat ke arah Laras, dan ia terkejut melihat wajah ibu muda itu mendadak pucat pasi dengan mata yang menatap kosong ke arah langit-langit. "Dia datang, Bidan, dia sudah mencium bau anakku," bisik Laras dengan suara yang bergetar hebat. Sita mencoba tetap profesional, meskipun tangannya mulai dingin. "Siapa yang datang, Laras? Tidak ada siapa-siapa di sini selain kita," ucap Sita mencoba menenangkan. Namun, tepat setelah ia menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara hantaman keras di atas atap sirap rumah tersebut. Brak! Suaranya seperti sesuatu yang berat baru saja mendarat dengan tidak sopan. Diikuti oleh suara cakaran-cakaran tajam yang merayap cepat di atas atap, bergerak menuju posisi tepat di atas kamar tempat mereka berada. Sita mendongak, dan ia melihat debu-debu dari sela-sela atap sirap mulai berjatuhan ke atas perut buncit Laras. Bau amis itu kini bercampur dengan bau belerang yang menyesakkan dada. Tanpa diduga, sebuah cairan kental berwarna merah gelap mulai menetes dari celah katap. Jatuh tepat di samping tangan Sita.
Cairan itu bukan air hujan, teksturnya kental, hangat, dan memiliki aroma besi yang sangat kuat. Sita tersentak mundur. Ia mengarahkan lampu senternya ke arah langit-langit yang bocor itu. Ia melihat sebuah lubang kecil di antara susunan kayu sirap itu, dan di balik lubang itu, ia melihat sebuah kilatan cahaya merah yang menyala. Sebuah mata yang sangat besar dengan pupil vertikal yang sedang menatap lapar ke arah perut Laras. Mata itu bukan milik hewan, melainkan memiliki sorot kecerdasan manusia yang penuh dengan nafsu jahat. Laras mulai menjerit ketakutan. Ia memeluk perutnya dengan erat seolah sedang mencoba menyembunyikan bayinya dari pandangan makhluk di atas sana. Sita segera meraih tas medisnya. Ia teringat pesan Pak Itam tentang garam. Secara spontan, ia mengambil botol antiseptik alkohol di tasnya dan menyiramkannya ke arah lubang di atap tersebut sambil berteriak sekuat tenaga meminta bantuan warga. Terdengar suara raungan melengking yang sangat menyakitkan telinga. Suara yang terdengar seperti jeritan wanita namun memiliki gema yang sangat aneh. Makhluk di atap itu segera terbang pergi, meninggalkan suara kepakan yang berat di udara. Wush, wush. Wush. Sita terengah-engah. Matanya masih terpaku pada cairan merah di lantai yang perlahan-lahan mulai menguap menjadi asap hitam berbau busuk. Ia menyadari bahwa sains yang ia pelajari selama bertahun-tahun tidak punya jawaban untuk apa yang baru saja ia lihat. Teror kuyang itu nyata. Dan kini ia tahu bahwa nyawa Laras serta bayi di kandungannya sedang berada dalam incaran makhluk yang rela melepas kemanusiaannya demi setetes darah kehidupan. Setelah kejadian mencekam di rumah Laras, Sita tidak bisa lagi memandang desa Hulu Mahakam dengan cara yang sama. Desa yang tadinya ia anggap sebagai pemukiman bersahaja, kini tampak seperti sebuah panggung sandiwara di mana setiap orang menyimpan rahasia di balik senyum ramah mereka. Rasa penasarannya sebagai tenaga medis mulai bercampur dengan insting detektif yang dipicu oleh ketakutan. Ia mulai bertanya-tanya, jika kuyang itu benar-benar wujud dari manusia yang bersekutu dengan ilmu hitam, maka siapakah di antara warga desa ini yang rela melepas kepalanya setiap malam? Jawaban itu seolah-olah mengarah pada satu sosok yang namanya selalu disebut dengan nada hormat sekaligus gentar oleh warga, Induan Masnah. Induan Masnah adalah wanita paling tua di desa, namun wajahnya adalah sebuah anomali biologis. Meski usianya dikabarkan sudah melampaui 80 tahun, kulit wajahnya masih kencang, halus, dan bercahaya seperti wanita di awal usia 30-an. Matanya yang tajam selalu dipulas dengan celak hitam, memberikan kesan mistis yang sangat kuat. Sita memutuskan untuk mengunjungi rumah Induan Masnah di ujung desa dengan dalih melakukan pemeriksaan kesehatan lansia secara gratis. Rumah Induan Masnah adalah sebuah rumah panggung yang paling besar dan paling terawat, namun posisinya sangat terisolasi, dikelilingi oleh barisan pohon puring merah yang rimbun, tanaman yang konon digunakan untuk pagar gaib. Saat Sita menaiki tangga kayu rumah tersebut, ia kembali mencium aroma yang membuatnya bergidik. Bukan lagi bau amis darah yang mentah, melainkan aroma minyak kelapa yang sangat wangi, namun dicampur dengan bau sesuatu yang busuk, mirip seperti bau bangkai tikus yang disamarkan dengan parfum. Induan Masnah menyambutnya di teras, duduk dengan anggun sambil mengunyah sirih. "Silahkan masuk, bidan muda. Jarang sekali ada orang kota yang berani menginjakkan kaki di rumah tua ini tanpa gemetar," ucapnya dengan suara yang sangat merdu, namun terdengar bergetar seperti suara dawai alat musik kuno. Sita mencoba tetap tenang. Ia mulai mengeluarkan tensimeter dan stetoskopnya, berusaha menjalankan perannya sebagai bidan yang profesional. Saat Sita melingkarkan manset tensimeter ke lengan Induan Masnah, ia tidak sengaja menyentuh kulit wanita tua itu. Rasanya sangat aneh. Kulit itu terasa dingin, sedingin es, dan sangat tipis, seolah-olah di bawahnya tidak ada aliran darah yang mengalir. Namun yang paling menarik perhatian Sita adalah sehelai syal kain batik yang selalu melilit erat di leher Induan Masnah, bahkan di cuaca Kalimantan yang sangat terik sekalipun. Sita memberanikan diri untuk bertanya, "Maaf Induan, cuaca hari ini sangat panas. Apakah Induan tidak merasa gerah menggunakan kain di leher? Saya perlu memeriksa denyut nadi di leher Induan."
Mendengar permintaan itu, mata Induan Masnah mendadak berubah. Pupil matanya seolah-olah mengecil menjadi garis vertikal yang sangat tipis, persis seperti mata yang dilihat Sita di atap rumah Laras semalam. Senyumnya menghilang, digantikan oleh tatapan yang sangat dingin dan mengancam. Leherku adalah urusanku, bidan. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak butuh bantuan medismu. Cukup periksa jantungku saja dan pastikan kau tidak mendengar suara lain di dalamnya, jawab Induan Masnah dengan nada yang sangat rendah. Sita segera menarik tangannya, jantungnya berdegup kencang. Saat ia menempelkan stetoskop ke dada Induan Masnah, ia tidak mendengar suara detak jantung manusia yang normal. Yang ia dengar hanyalah suara berisik seperti kepakan sayap burung yang terperangkap di dalam ruang sempit. Wush, wush, wush. Sita segera mengemasi barang-barangnya. Ia merasa udara di dalam rumah itu semakin berat dan menyesakkan. Sebelum ia pergi, ia sempat melirik ke arah kolong tempat tidur Induan Masnah melalui celah lantai kayu itu. Di sana, ia melihat barisan botol-botol kaca kecil berisi cairan berwarna kuning keemasan yang berpendar dalam kegelapan. Dan yang paling mengerikan, ia melihat sebuah tempayan besar yang tertutup kain hitam, di mana dari bawah kain tersebut menjuntai sesuatu yang menyerupai usus manusia yang masih segar. Sita lari menuruni tangga rumah tanpa menoleh lagi. Ia tahu sekarang bahwa rahasia kecantikan abadi Induan Masnah dibayar dengan nyawa yang ia sedot setiap malam. Kecantikan itu hanyalah masker dari makhluk yang sudah lama kehilangan jiwanya, dan kini Sita sadar bahwa dirinya telah menandai dirinya sendiri sebagai musuh bagi sang Induan yang lapar. Malam itu, setelah kembali dari rumah Induan Masnah, Sita tidak berani mematikan lampu minyak di puskesmas pembantu. Ia duduk meringkuk di sudut ruangan dengan sebilah parang tumpul peninggalan bidan sebelumnya yang ia temukan di gudang. Hujan turun sangat lebat di luar. Suara rintik yang menghantam atap sirap biasanya terdengar menenangkan. Namun kali ini, suara itu terdengar seperti ribuan jemari kecil yang sedang mencoba mencakar jalan masuk ke dalam rumahnya. Sita merasa terisolasi. Listrik sudah mati sejak pukul 10 malam, dan satu-satunya penghubung dengan dunia luar adalah suara radio panggil yang hanya mengeluarkan statis berisik. Keheningan yang mencekam tiba-tiba pecah saat Sita mendengar sesuatu yang mendarat di atas atapnya dengan dentuman yang sangat berat. Dum! Getarannya terasa hingga ke dinding-dinding kayu rumah panggung tersebut. Kali ini bukan suara kucing hutan atau dahan pohon yang jatuh. Suara itu adalah suara sesuatu yang memiliki massa, namun mendarat dengan kelembutan yang mengerikan. Sita menahan nafas. Ia mematikan senternya agar kehadirannya tidak terdeteksi. Di atas kepalanya, ia mendengar suara seretan sesuatu yang lembab dan panjang. Srit, srit, srit. Seolah-olah ada organ tubuh yang sedang ditalik di atas permukaan kayu yang kasar. Rasa takut yang luar biasa menyelimuti Sita saat ia melihat cahaya merah redup mulai masuk melalui celah-celah dinding kayu di bagian atas. Cahaya itu bukan berasal dari lampu atau api. Itu adalah cahaya dari sesuatu yang memancarkan panas internal. Bau amis darah yang bercampur dengan bau minyak tengik meresap masuk ke dalam ruangan, menutupi aroma antiseptik yang biasanya dominan. Sita bisa mendengar suara isapan yang sangat keras, seperti seseorang yang sedang mencoba menghirup udara dengan sangat rakus. Makhluk di atas sana sedang mencari celah, sedang mencari jalan untuk masuk dan mengambil darah segar yang ia rasakan di dalam rumah tersebut. Tiba-tiba, sebuah suara ketukan terdengar di pintu depan. Tok, tok, tok. Ketukannya sangat teratur, sangat sopan. Namun di tengah malam buta di pedalaman Kalimantan, kesopanan itu terasa sangat ganjil. Bidan Sita, apakah kau sudah tidur? Saya membawa obat yang kau minta tadi siang. Suara itu sangat merdu, sangat familiar. Itu adalah suara Induan Masnah. Sita membeku. Ia tahu betul, Induan Masnah tidak mungkin berada di depan pintunya di tengah hujan badai seperti ini tanpa membawa maksud tertentu.
Namun, yang membuat Sita hampir pingsan adalah kenyataan bahwa suara itu berasal dari pintu depan, sementara suara seretan organ tubuh itu masih terdengar jelas tepat di atas kepalanya. Sita menyadari trik makhluk itu. Kuyang bisa memisahkan kepalanya, namun ia juga memiliki kemampuan untuk membuat proyeksi suara, atau mungkin ia membawa tubuhnya yang tanpa kepala ke depan pintu untuk mengecoh korbannya. "Pergi, Induan, saya tidak butuh apapun, pergi!" teriak Sita dengan suara yang gemetar. Seketika, suara ketukan itu berhenti, dan suara di atas atap berubah menjadi raungan amarah yang sangat melengking. Atap sirap di atas kamar Sita mulai diguncangkan dengan hebat. Beberapa keping kayu sirap terlepas dan jatuh ke lantai, memperlihatkan kegelapan langit malam yang disambar petir. Dalam kilatan petir yang singkat, Sita melihat sebuah pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Di lubang atap yang terbuka itu, tergantung sebuah kepala wanita dengan rambut yang sangat panjang dan mata yang menyala merah. Di bawah leher kepala itu, tidak ada tubuh, melainkan juntaian paru-paru, jantung yang berdenyut kencang, dan usus yang berkelok-kelok di udara. Semuanya berpendar dalam cahaya merah yang menyeramkan. Makhluk itu menjulurkan ususnya yang panjang menuju arah Sita, mencoba melilit lehernya. Sita berteriak dan mengayunkan parangnya dengan membabi buta. Parang itu mengenai salah satu bagian organ yang menjuntai, mengeluarkan cairan hitam yang sangat panas hingga membakar lantai kayu. Kuyang itu menjerit dengan kesakitan dan segera terbang menjauh ke arah hutan, meninggalkan suara kepakan sayap gaib yang membelah hujan. Sita jatuh terduduk. Ia menyadari bahwa perang ini bukan lagi soal medis. Ini adalah perjuangan hidup dan mati melawan makhluk yang sudah menargetkan nyawanya sebagai hidangan berikutnya. Keesokan harinya, desa Hulu Mahakam tampak tenang, seolah-olah serangan di malam badai itu tidak pernah terjadi. Namun, bagi Sita, ketenangan itu adalah sebuah ancaman. Ia melihat beberapa keping kayu sirap rumahnya berserakan di tanah, dan ada bekas hangus di lantai tempat cairan hitam makhluk itu menetes. Sita memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat beresiko. Ia teringat botol-botol di bawah tempat tidur Induan Masnah. Ia tahu bahwa kekuatan Kuyang berasal dari minyak mistis tersebut. Dan jika ia bisa mengamankan atau menghancurkan minyak itu, mungkin teror ini bisa berakhir. Saat Induan Masnah terlihat pergi menuju sungai untuk mandi pagi, sebuah rutinitas yang ia lakukan dengan sangat lama, Sita menyelinap masuk ke rumah panggung yang besar itu. Rumah itu terasa sangat sunyi. Hanya ada suara detak jam dinding tua yang berkarat. Sita segera menuju ke bawah tempat tidur besar milik Induan Masnah. Dengan tangan gemetar, ia merangkak masuk ke kolong yang gelap dan lembab. Di sana, ia menemukan apa yang ia cari. Barisan botol kaca berisi cairan kuning keemasan yang kental. Saat disentuh, botol itu terasa hangat, seolah-olah cairan di dalamnya memiliki suhu tubuh manusia. Sita mengambil salah satu botol dan membukanya sedikit. Aroma yang keluar sangat menyengat, perpaduan antara melati yang sangat wangi dan bau mayat yang sudah lama terkubur. Cairan itu berpendar redup, memberikan cahaya keemasan yang ganjil di tangannya yang gemetar. Sita tahu bahwa ini adalah minyak Kuyang. Minyak ini digunakan untuk melumasi leher sebelum kepala dipisahkan dari tubuh. Tanpa minyak ini, proses pemisahan itu akan sangat menyakitkan atau bahkan mematikan bagi sang pelaku ilmu hitam. Saat ia sedang meneliti botol tersebut, ia mendengar suara langkah kaki yang menaiki tangga rumah. Tuk, tuk, tuk. Langkah itu sangat tenang namun pasti. Doni, seorang warga desa yang menjadi asisten di puskesmas, ternyata mengikuti Sita karena khawatir. "Bidan, apa yang kau lakukan di sini? Jika Induan Masnah kembali, kita habis," bisik Doni dengan wajah yang sangat pucat. "Lihat ini Doni, ini sumber kekuatannya." Sita memperlihatkan botol minyak tersebut.
Doni tersentak mundur. Ia tahu betul legenda tentang minyak tersebut. Malam itu, Desa Hulu Mahakam diliputi suasana yang lebih mencekam dari biasanya. Kabar bahwa seorang ibu bernama Mira baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki di ujung desa menyebar dengan cepat melalui bisikan-bisikan ketakutan warga. Dalam tradisi mereka, malam pertama setelah kelahiran adalah masa yang paling berbahaya. Bau darah nifas dan ari-ari bayi yang baru lahir adalah magnet terkuat bagi kuyang yang sedang lapar. Sita, sebagai bidan, merasa bertanggung jawab sepenuhnya. Ia memutuskan untuk menginap di rumah Mira untuk memastikan keselamatan sang ibu dan bayinya, meskipun ia tahu ia sedang menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan bagi makhluk yang kini sangat marah kepadanya. Sita membawa peralatan medisnya, namun di dalam tasnya, ia juga membawa botol minyak hitam yang ia curi dari rumah induan Masnah. Pak Itam, sang pemandu perahu, ikut menjaga di bawah rumah panggung Mira bersama beberapa pemuda desa yang membawa tombak dan sapu lidi yang dipasang terbalik. Malam ini, dia tidak akan datang sendirian, Duk, bisik Pak Itam sambil menajamkan ujung bambu. Minyak yang kau curi itu adalah jantungnya. Dia akan melakukan apa saja untuk mengambilnya kembali. Sita hanya mengangguk. Ia duduk di samping Mira yang sedang mendekap bayinya dengan tangan yang gemetar. Bau amis darah segar di ruangan itu memang sangat memikat, bahkan Sita sendiri merasa mual karenanya. Tengah malam tiba dan kesunyian desa mendadak berubah menjadi suara angin yang menderu sangat kencang, menggoyang pohon-pohon kelapa di sekitar rumah. Tiba-tiba, suara tawa wanita yang sangat nyaring terdengar dari arah hutan. Tawa itu berpindah-pindah dengan sangat cepat dari satu sisi rumah ke sisi lainnya. Suara kepakan sayap gaib, wush, 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 mulai terdengar di atas atap sirap. Warga yang berjaga di bawah rumah berteriak-teriak, memukul-mukul tiang rumah dengan kayu untuk mengusir makhluk tersebut. Namun kuyang itu tidak takut. Ia mendarat di ventilasi kamar Mira, mencoba menyusupkan ususnya yang panjang melalui celah-celah kayu. Sita melihat sebuah organ yang berdenyut-denyut mulai masuk dari celah dinding, sebuah usus yang berwarna merah keunguan dengan ujungnya yang bercabang-cabang seperti lidah ular. Usus itu bergerak dengan lincah, mencoba meraih ari-ari bayi yang disimpan di dalam sebuah wadah tanah liat di sudut ruangan. Mira menjerit histeris, sementara bayinya mulai menangis kencang. Sita segera mengambil sebotol alkohol medis dan menyiramkannya ke arah usus tersebut, lalu menyulutnya dengan korek api. Api berwarna biru berkobar sesaat, membakar ujung organ makhluk itu. Terdengar teriakan amarah yang sangat menggelegar dari atas atap, membuat seluruh rumah bergetar hebat. Namun kuyang itu tidak menyerah. Cahaya merah yang sangat terang muncul dari arah jendela yang tertutup rapat. Sebuah kepala wanita dengan wajah yang sudah hancur setengahnya menempel di kaca jendela, menatap Sita dengan dendam yang luar biasa. Kembalikan minyakku atau aku akan memakan jantungmu hidup-hidup. Suara itu terdengar sangat nyata di dalam kepala Sita. Di saat yang sama, beberapa usus lain mulai masuk dari bawah lantai kayu, mencoba melilit kaki Sita. Pak Itam dari bawah rumah mencoba menusuk-nusuk ke arah lantai dengan tombaknya, namun makhluk itu sangat licin dan cepat. Sita menyadari bahwa pertahanan fisik tidak akan cukup. Ia mengambil botol minyak hitam yang ia curi. Tanpa pikir panjang, ia menuangkan sedikit minyak hitam itu ke arah usus yang sedang mencoba melilitnya. Seketika, usus itu melepuh dan mengeluarkan asap hitam yang berbau belerang. Makhluk di atas atap itu menjerit kesakitan yang luar biasa. Suaranya terdengar seperti kaca yang pecah. Ia segera terbang menjauh ke arah hutan dalam kondisi terluka parah.
Sita jatuh lemas. Ia menyadari bahwa minyak hitam itu adalah racun bagi Kuyang, sebuah penawar yang dibuat dari residu penderitaan mereka sendiri. Namun perburuan ini belum berakhir. Malam ini adalah awal dari konfrontasi terakhir, di mana makhluk itu akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membalas dendam pada bidan muda yang telah berani mengusik eksistensinya. Keesokan paginya, Sita tidak bisa diam. Ia tahu makhluk itu terluka, dan menurut Pak Itam, Kuyang yang terluka harus segera kembali ke tubuhnya sebelum matahari terbit, atau ia akan mati terbakar oleh cahaya matahari. Sita memutuskan untuk kembali ke rumah induan Masnah saat seluruh desa sedang sibuk mengurus pemakaman salah satu warga yang ditemukan tewas secara misterius di pinggir hutan semalam. Sita mengajak Doni untuk membantunya. Kali ini tujuan mereka bukan untuk mencari minyak, melainkan untuk menemukan di mana induan Masnah menyembunyikan tubuhnya yang tanpa kepala. Jika kita bisa menemukan tubuhnya dan memindahkannya, atau setidaknya memberinya tanda, dia tidak akan bisa masuk kembali dengan sempurna, bisik Doni dengan nada yang sangat serius. Mereka sampai di rumah induan Masnah yang kini tampak sangat sepi dan tertutup rapat. Sita tidak masuk lewat pintu depan, melainkan menyelinap ke bagian bawah rumah panggung tersebut. Di pedalaman Kalimantan, kolong rumah panggung sering digunakan sebagai tempat penyimpanan kayu bakar atau kandang ternak. Namun di bawah rumah induan Masnah, area itu tertutup oleh anyaman bambu yang sangat rapat. Sita menggunakan parangnya untuk menyayat anyaman tersebut. Di balik kegelapan kolong rumah yang lembab dan berbau tanah basah, mereka menemukan sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi di balik tumpukan karung-karung tua. Di dalam ruangan sempit itu, terdapat sebuah kursi kayu besar yang di atasnya duduk sesosok tubuh wanita. Sita hampir berteriak saat melihatnya. Tubuh itu mengenakan kebaya sutra berwarna hijau, duduk dengan tegak namun sangat kaku, dan di atas leher tubuh itu tidak ada kepala. Yang ada hanyalah sebuah lubang besar yang menganga, memperlihatkan kerongkongan dan pembuluh darah yang sudah membeku namun masih tampak basah oleh minyak kuning. Tubuh itu tampak seperti patung lilin yang sangat nyata, dengan tangan yang diletakkan di atas pangkuan. Sita bisa melihat denyut nadi yang sangat lemah di bagian perut tubuh tersebut, menandakan bahwa sang pemilik nyawa masih aktif berkelana di tempat lain. "Ini dia Doni, inilah tubuhnya," bisik Sita dengan ngeri. Ia mendekat dan melihat ada bekas luka bakar di bagian bahu tubuh tersebut, persis di tempat Sita menyiramkan minyak hitam semalam. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa induan Masnah adalah sang Kuyang. Doni menyarankan agar mereka segera membakar tubuh tersebut, namun Sita menolak. "Jika kita membakarnya sekarang, warga desa akan menganggap kita pembunuh. Kita butuh cara yang lebih halus namun mematikan," ucap Sita. Ia teringat cerita neneknya tentang cara menjebak makhluk ini. Sita mengambil sekantong besar garam dapur yang sudah dicampur dengan air perasan jeruk nipis dan lada hitam. Ia menyiramkan campuran itu ke dalam lubang leher tubuh tanpa kepala tersebut. Seketika, tubuh itu bereaksi secara otomatis. Ia kejang-kejang hebat seolah sedang tersengat listrik. Suara geraman halus keluar dari lubang leher tersebut, dan bau amis darah kembali menyeruak ke udara. Sita kemudian meletakkan sapu lidi yang ujungnya sudah diruncingkan di atas lubang leher tubuh tanpa kepala tersebut. Sebuah jebakan fisik yang akan menusuk bagian organ dalam Kuyang saat ia mencoba masuk kembali ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, suara angin kencang bertiup di sekitar rumah, dan suhu udara turun drastis. Mereka mendengar suara kepakan sayap yang sangat cepat mendekat. "Dia kembali, cepat pergi," teriak Doni. Mereka segera merangkak keluar dari kolong rumah dan bersembunyi di balik rimbunnya pohon puring. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah cahaya merah meluncur dari langit menuju arah bawah rumah panggung. Terdengar suara jeritan yang sangat memilukan dan suara dentuman keras saat sang kepala mencoba menyatu kembali dengan tubuhnya yang sudah diberikan kejutan oleh Sita. Induan Masnah kini terjebak dalam rasa sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya sendiri.
sebuah penderitaan yang akan memaksanya untuk menampakkan wujud aslinya di depan seluruh warga desa saat matahari terbit nanti. Berita tentang Induan Masnah yang jatuh sakit secara misterius menyebar dengan cepat saat fajar menyingsing. Sita yang sudah berada di puskesmas melihat warga desa mulai berkumpul di depan rumah sang Induan. Pak Itam datang dengan wajah yang sangat serius. Dia tidak bisa bangun, Duk. Tubuhnya terasa seperti terbakar dari dalam. Warga mulai curiga karena bau busuk yang keluar dari rumahnya semakin menyengat. Lapor Pak Itam. Sita tahu ini adalah saatnya untuk membongkar semuanya. Ia mengajak warga desa untuk melakukan ritual pembersihan desa, sebuah tradisi kuno yang menggunakan sapu lidi dan garam untuk mengusir hawa jahat. Warga desa membawa ribuan lidi kelapa yang diikat menjadi satu, serta karung-karung berisi garam laut. Di bawah bimbingan Pak Itam, mereka mulai menaburkan garam di sekeliling rumah Induan Masnah, menciptakan garis putih yang tidak boleh dilewati oleh makhluk gaib. Sita berjalan di depan, memegang botol minyak hitam yang tersisa. Saat mereka mendekati rumah, suara geraman makhluk buas terdengar dari dalam kamar Induan Masnah. Pintu rumah yang tadinya terkunci kini mulai bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mencoba mendobraknya dari dalam dengan kekuatan yang luar biasa. "Induan Masnah, keluar dan tunjukkan wujudmu yang sebenarnya!" teriak Pak Itam dengan suara yang menggelegar. Tiba-tiba, pintu rumah itu hancur berantakan. Dari dalamnya, muncul sesosok wanita yang penampilannya sangat mengerikan. Induan Masnah tidak lagi tampak cantik. Wajahnya bengkak dengan luka bakar di sekeliling lehernya, dan matanya terus-menerus memancarkan cahaya merah yang redup. Ia berjalan dengan cara yang sangat aneh, seolah-olah sendi-sendi tubuhnya tidak terpasang dengan benar. Bau amis darah yang sangat pekat segera memenuhi udara desa, membuat beberapa warga muntah di tempat. Warga segera melemparkan sapu-sapu lidi ke arah Induan Masnah. Dalam kepercayaan mereka, sapu lidi yang dilemparkan dengan doa tertentu akan melilit organ dalam kuyang yang masih tertinggal di dalam tubuhnya. Induan Masnah menjerit kesakitan. Ia mencoba terbang kembali, namun kepalanya seolah-olah terikat kencang pada lehernya yang terluka. Garam yang ditaburkan di tanah mulai bereaksi saat ia mencoba melangkah keluar, membuat kakinya mengeluarkan asap hitam dan bau daging terbakar. Ia terjebak di tengah kepungan warga yang kini sudah tidak lagi menaruh hormat padanya. Sita maju ke depan. Ia melihat mata Induan Masnah yang penuh dengan kebencian dan rasa sakit. Semua kecantikan ini tidak sebanding dengan nyawa bayi-bayi yang kau hisap, Induan. Sekarang rasakan penderitaan mereka. Sita menyiramkan sisa minyak hitam ke arah wajah Induan Masnah. Seketika, kulit wajah yang kencang itu mulai meleleh dan terkelupas, memperlihatkan wajah asli seorang wanita yang sudah sangat tua, keriput, dan penuh dengan borok bernanah. Induan Masnah jatuh tersungkur di atas tumpukan garam. Ia meronta-ronta seperti cacing yang tersiram air panas. Seluruh desa menjadi saksi bagaimana seorang makhluk yang selama puluhan tahun menyamar menjadi primadona ternyata adalah monster yang haus darah. Ritual ini bukan hanya mengakhiri kekuasaan Induan Masnah, tapi juga membersihkan desa Hulu Mahakam dari kutukan yang selama ini menyelimuti setiap persalinan di desa tersebut. Meskipun Induan Masnah sudah berhasil ditundukkan di desa, ternyata terorku yang belum sepenuhnya berakhir. Ternyata Induan Masnah memiliki seorang murid atau penerus yang selama ini bersembunyi di kedalaman hutan Mahakam. Saat malam tiba setelah ritual pembersihan, Sita diculik oleh sosok misterius saat ia sedang dalam perjalanan kembali ke puskesmas. Ia dibawa jauh masuk ke dalam jantung hutan, ke sebuah pondok tua yang dikelilingi oleh pohon-pohon keramat yang diikat kain kuning.
Di sana, Sita berhadapan dengan sosok Kuyang yang lebih muda, lebih cepat, dan jauh lebih agresif daripada Induan Masnah. Makhluk ini tidak lagi menggunakan penyamaran yang halus. Ia segera melepaskan kepalanya di depan mata Sita, sebuah pemandangan horor yang dilakukan di bawah cahaya bulan purnama. Kepala wanita muda itu melayang di udara dengan organ-organ yang menyala terang, mengeluarkan suara desisan seperti ular kobra. "Kau telah membunuh guruku, bidan. Sekarang kau akan menjadi wadah baru baginya. Minyak hitam itu tidak akan menyelamatkanmu di sini, di mana hutan adalah milik kami." Suara itu bergema dari pepohonan di sekeliling pondok. Sita diikat pada sebuah tiang kayu besar. Ia hanya bisa menatap ngeri saat organ-organ makhluk itu mulai melilit tubuhnya. Namun, Sita tidak menyerah begitu saja. Ia menyadari bahwa di saku jas koasnya masih tersisa beberapa butir garam yang dicampur lada hitam dari ritual tadi siang. Dengan susah payah, ia menggunakan giginya untuk membuka kantung tersebut dan menyemburkan campurannya ke arah jantung makhluk yang sedang berdenyut di depan wajahnya. Kuyang itu menjerit dan mundur sesaat. Sita menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan ikatannya menggunakan potongan kaca kecil yang ia sembunyikan di telapak tangannya. Ia berlari menembus rimbunnya hutan, diikuti oleh suara kepakan sayap yang terus mengejarnya dari atas pohon. Konfrontasi itu terjadi di pinggir sebuah rawa yang airnya berwarna hitam. Sita terjepit di antara akar pohon bakau yang besar. Kuyang itu menukik tajam ke arahnya. Ususnya yang panjang mencoba melilit leher Sita. Sita teringat pesan Pak Itam tentang kelemahan Kuyang terhadap cahaya matahari. Ia melihat ke arah ufuk timur. Fajar mulai menyingsing. Ia harus bertahan hanya beberapa menit lagi. Ia menggunakan senter high power miliknya dan mengarahkannya tepat ke arah mata makhluk tersebut. Kuyang itu buta sesaat. Ia menabrak pepohonan dengan keras. Saat sinar matahari pertama mulai menembus sela-sela daun hutan, Kuyang itu mulai mengeluarkan asap. Kulit kepalanya mulai melepuh dan organ-organnya mulai berkerut karena panas matahari. Makhluk itu mencoba terbang kembali ke tubuhnya di pondok, namun Sita menghalangi jalannya dengan melemparkan minyak antiseptik ke arah organ-organnya dan menyulutnya dengan api. Kuyang itu terbakar hebat di udara, jatuh ke dalam rawa hitam dan tenggelam perlahan sambil mengeluarkan suara jeritan yang memilukan. Hutan kembali sunyi, hanya ada suara burung pagi yang mulai berkicau. Sita terduduk lemas di pinggir rawa. Ia menyadari bahwa ia baru saja memenangkan pertempuran melawan kegelapan yang paling purba di tanah Borneo. Namun, luka di batinnya tidak akan pernah benar-benar sembuh. Sita kembali ke desa Hulu Mahakam sebagai pahlawan. Namun ia merasa dirinya sudah bukan lagi orang yang sama. Ia melihat rumah Induan Masnah yang kini sudah hangus terbakar oleh warga desa, meninggalkan puing-puing hitam yang berbau belerang. Induan Masnah sendiri menghilang. Ada yang bilang ia hancur menjadi debu. Ada juga yang bilang ia ditarik masuk ke dalam bumi oleh kekuatan yang ia puja selama ini. Sita memutuskan untuk menyelesaikan masa tugasnya di desa itu. Namun ia kini selalu membawa sekantong garam dan lada di saku jasnya kemanapun ia pergi. Ia menjadi bidan yang paling disegani, namun juga yang paling pendiam. Sebelum ia meninggalkan desa tersebut setelah masa tugasnya berakhir, Pak Itam menemui Sita di dermaga. Pria tua itu memberikan sebuah kotak kayu kecil yang tersegel rapat. Di dalam sini ada sisa-sisa minyak hitam yang kau gunakan, Duk. Simpanlah dengan baik, namun jangan pernah menggunakannya kecuali kau benar-benar tidak punya pilihan lain.
Sumpah minyak hitam ini sudah menyatu dengan jiwamu. Pesan Pak Itam dengan tatapan yang sangat dalam. Sita menerima kotak itu dengan berat hati. Ia menyadari bahwa petualangannya di Kalimantan telah memberinya pengetahuan yang tidak ada di buku kedokteran manapun. Pengetahuan tentang batas antara hidup dan mati yang sangat tipis. Perjalanan pulang menyusuri Sungai Mahakam terasa lebih ringan, namun setiap kali Sita mendengar suara kepakan sayap burung di atas perahu, jantungnya masih berdegup kencang. Ia menatap ke arah hutan yang luas, menyadari bahwa di balik keindahannya, Kalimantan masih menyimpan ribuan misteri yang tak terpecahkan. Terorku yang mungkin sudah berakhir di desa itu. Namun ia tahu di bagian lain dari pulau ini, minyak kuning masih terus diproduksi dan kepala manusia masih terus dilepaskan demi sebuah keserakahan abadi. Ia membawa pulang sumpah minyak hitam itu sebagai beban rahasia yang harus ia simpan selamanya. Sita sampai di kota besar, kembali ke rutinitas rumah sakit yang steril dan penuh logika. Namun di setiap malam Jumat, ia selalu menyalakan lampu minyak kecil di kamarnya dan menaburkan sedikit garam di ambang pintu. Ia tahu bahwa makhluk-makhluk dari alam sebelah tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu seseorang untuk melakukan kesalahan yang sama. Kisah Sita di desa Hulu Mahakam menjadi bagian dari sejarah pribadinya yang paling kelam. Sebuah pengingat bahwa di tanah Borneo yang keramat, darah kehidupan adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dengan taruhan nyawa. Bidan Sita kini telah menjadi penjaga rahasia, seseorang yang tahu bahwa di balik senyum paling cantik sekalipun, mungkin ada leher yang menyimpan bekas lilitan kawat goib dan jantung yang merindukan darah yang belum sempat lahir.